Karakteristik setiap sungai di Indonesia tergolong unik karena memiliki perbedaan yang erat pengaruhnya dari letak geografis dan wilayah yang dilaluinya. Hal itu tentu saja mempengaruhi jenis tanah, tumbuhan, serta potensi alam lainnya. Seperti di desa Tanjung Lajau, Kabupaten Indragiri Hilir ini. Meskipun jaraknya dengan laut cukup jauh, sekitar 2 jam perjalanan speedboat, kawasan ini masuk wilayah pasang surut air laut, sehingga lahan warga ditumbuhi oleh beragam jenis tumbuhan perairan payau dan asin seperti bakau, sagu, hingga nipah. Potensi inilah yang dimanfaatkan warganya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ibrahim pada tanaman nipah yang melimpah di Tanjung Lajau ini. Hampir setiap hari Pak Ibrahim menyadap batang nipah untuk diambil air niranya dan diolah menjadi gula cair. Gula dari nira nipah ini bisa menjadi alternatif mengganti gula pasir ataupun gula aren yang susah didapat di daerah pedalaman seperti ini. Sama seperti penyadapan nira aren atau kelapa pada umumnya. Air nira nipah juga didapat dari tandan bakal buahnya. Tandan buah yang sudah diiris dan mengeluarkan nira ini bisa diambil atau dipanen setiap pagi dan sore hari. Walaupun produksi nira nipah tidak sebanyak hasil nira dari tandan aren dan kelapa, tetapi hasil gula masaknya tidak kalah manis dari keduanya. Gula nipah ini akan dijadikan bahan untuk pembuatan kue hitam manis khas Tanjung Lajau. Sebagai campurannya juga akan ditambahkan daging buah nipah. Untuk itu, dibutuhkan buah nipah yang tidak terlalu tua, di mana tekstur daging buah nipah belum terlalu keras. Untuk mendapatkan daging buahnya, aku harus membuka kulit buah nipah yang berkumpul dan melekat pada tandannya. Satu buah tandan bisa berisi puluhan buah nipah. Buah nipah selanjutnya dibelah menjadi 2 hingga terlihat daging buahnya yang berwarna putih bersih. Daging buah kemudian dicongkel keluar dari dalam kulitnya. Daging buah nipah selanjutnya bisa dimasak dan menjadi campuran pembuat kue ataupun minuman segar. Buah nipah ini juga bisa dimakan langsung. Sekilas buah nipah mirip kolang-kaling. Hanya saja tekstur kolang-kaling lebih kenyal dibandingkan dengan buah nipah. Agar mudah dicampurkan dengan bahan lain, buah nipah selanjutnya dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Khusus besar dan ketebalan irisan buah nipah tergantung dengan selera dan kebutuhannya saja. Sebelum dimasak, buah nipah yang akan diolah selanjutnya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa kotorannya, sehingga dapat dipastikan kue yang dibuat terjaga kebersihannya. Gula nipah ini hanya akan dimasak sampai kental saja, tetapi tidak dijadikan gula lempeng yang bisa dikeraskan. Untuk satu toples air nira nipah berukuran sedang ini membutuhkan waktu masak sekitar 1 hingga 2 jam, hingga nira berubah menjadi gula cair. Semakin banyak air nira yang dimasak, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengentalkan juga semakin lama. Selain sebagai campuran untuk membuat kue hitam manis, warga di Tanjung Lajau biasa menggunakan gula cair nipah ini sebagai pemanis untuk kopi atau teh. Tentu saja, penggunaan gula nira nipah ini lebih hemat dan sehat sebagai pengganti gula pasir yang berharga lebih mahal. Kue hitam manis yang akan dibuat oleh Ibu Munawaroh kali ini adalah kue berbahan sederhana yang terbuat dari campuran gula cair nipah yang dikocok dengan telur ayam. Kedua bahan ini diaduk sampai rata dan mengembang yang ditandai dengan semakin mengentalnya adonan. Sebagai pemadat dan pencampur adonan, maka tepung terigu ditambahkan sedikit demi sedikit dan terus dikocok dengan bahan lainnya. Semua bahan harus dipastikan tercampur merata agar dihasilkan kue hitam manis yang bertekstur bagus dan lembut. Hasil adonan
kemudian diletakkan ke dalam cetakan dari daun pisang yang berbentuk segi 4 kecil. Adonan diisi hingga 3/4 cetakan dan tidak terlalu penuh. Setelah itu, barulah irisan buah nipah yang sudah bersih ditambahkan ke dalam cetakan adonan. Selain untuk menambah rasa, irisan buah nipah ini menjadi garnish atau hiasan yang membuat kue hitam manis semakin menarik untuk dinikmati. Adonan kue yang sudah dicetak kemudian dikukus di dalam dandang. Butuh sekitar 20 menit untuk membuat adonan matang dan sedikit mengembang. Uap dari air bawah kukusan akan membuat tekstur semua adonan matang dan mengembang. Rasa kue hitam manis semakin nikmat dengan tambahan irisan buah nipah yang kenyal dan segar. Kampung Patin, itulah julukan bagi desa Koto Masjid di Kecamatan 13 Koto Kampar, Provinsi Riau. Di sini ada ratusan kolam ikan patin yang diusahakan oleh hampir semua warganya sejak tahun 2007. Produksi ikan patin beragam ukuran mencapai 10 ton setiap harinya. Hari ini kami memanen ikan patin yang sudah berumur 6 bulan milik Pak Firman Edi. Pada masa ini, ikan patin berukuran di atas 1 kg. Harga jual per kilonya sekitar Rp14.000. Dari satu kolam berukuran sekitar 50 meter persegi ini bisa dihasilkan sekitar 2 ton lebih ikan patin. Hasil panen kemudian dimasukkan ke dalam drum-drum untuk diangkut dan nantinya ditimbang untuk dikirim ke penampungan ataupun pasar. Selain untuk memenuhi permintaan ikan segar, sebagian hasil panen juga dijadikan bahan untuk membuat beragam olahan patin. Ada banyak tempat pengolahan ikan patin di desa Koto Masjid ini. Salah satunya pusat pengasapan ikan patin ini. Tidak hanya pengolahan ikan asap, di sini juga ada pembuatan abon, nugget, bakso, dan rolado ikan patin. Salai dibuat dengan membelah ikan patin kecil pada bagian perut, tetapi tidak sampai putus, sehingga bentuk ikannya menjadi lebar. Kemudian isi perut ikan dibersihkan dan ikan dicuci bersih. Pencucian dilakukan berulang-ulang hingga dipastikan tidak ada sisa kotoran atau darah ikan yang tertinggal. Ikan yang sudah dibersihkan kemudian aku bawa ke tempat pengasapan ikan. Posisi ikan disusun melebar di mana semua bagian ikan terbuka agar semua dapat terasapi dengan sempurna. Satu salayan bisa menampung hingga 150 ikan patin. Salayan yang sudah berisi ikan patin kemudian disusun di atas rak kayu yang pada bagian bawahnya ada kayu bakar. Pada satu tempat pengasapan terdapat sekitar 20 salayan ikan. Pengasapan ini akan mengurangi kadar air ikan hingga 70%. Cara ini merupakan usaha untuk mengawetkan bahan makanan agar daya simpannya lebih lama. Butuh sekitar 5 jam agar ikan matang. Tetapi untuk membuat ikan salai menjadi benar-benar kering, ikan salayan akan tetap disimpan pada bagian atas tempat pengasapan. Salai ikan siap diangkat pada saat warnanya sudah coklat tua dan permukaannya tampak mengkilap, serta ikan sudah terlihat kering. Hasil dari olahan ini bisa dibuat masakan batobu. Bumbu yang digunakan untuk memasaknya adalah bawang putih dan cabai rawit yang digiling halus. Cabai rawit dipilih agar menghasilkan sensasi pedas yang lebih mantap dibandingkan jika menggunakan cabai keriting biasa. Bawang merah iris juga turut menjadi bahan tambahan penyedap masakan ini. Sebagai kuah gulai, digunakan air perasan santan kelapa. Untuk memasak gulainya, semua bumbu halus dimasukkan ke dalam kuah santan dan dimasak dengan api sedang.
cabai giling, irisan bawang putih, daun jeruk, daun kunyit, hingga serai juga dijadikan rempah penyedap masakan. Semua bahan ini kemudian diaduk dan dimasak hingga mendidih. Barulah setelah itu, sayuran seperti terong dan kacang panjang ditambahkan. Salai patin kemudian dimasukkan ke dalam kuali setelah semua bumbu dan sayuran mendidih. Rasa ikan patin yang gurih serta bumbu gulai batobu berpadu pas dengan aroma ikan asap hingga menambah istimewanya cita rasa masakan gulai salai ini. Selain ikan patin salai, ada satu lagi produk olahan ikan patin Desa Koto Masjid yang banyak digemari, yaitu keripik kulit ikan patin. Berbeda dengan ikan salai yang menggunakan patin berukuran kecil, maka keripik kulit ini dibuat dari ikan berukuran besar seperti hasil panen sebelumnya. Untuk dijadikan keripik, kulit ikan patin harus dipisahkan dari dagingnya. Kulit ikan patin yang sudah dipisahkan dari dagingnya masih harus dikerok lagi untuk memastikan tidak ada daging ikan yang menempel. Selanjutnya, kulit ikan yang sudah bersih ini dicuci sebentar. Hasil dari kulit ikan direndam terlebih dahulu dengan air kapur agar pada saat digoreng nanti tekstur kulit ikan bisa menjadi lebih renyah. Selanjutnya, kulit ikan yang sudah direndam air kapur perlu direbus sebentar ke dalam panci yang airnya sudah mendidih. Pemasakan ini akan mematangkan kulit ikan dan bisa menjadi tahan lama. Jika terlalu lembek, maka kulit ikan sulit untuk mengembang saat digoreng nantinya. Sebelum digoreng, kulit ikan hasil dari perebusan ini aku rendam dalam air es terlebih dahulu. Tujuannya agar kulit ikan menjadi kenyal dan mudah lengket serta menyatu dengan adonan keripiknya. Selanjutnya, satu kulit ikan dipotong-potong menjadi 3 bagian hingga dihasilkan guntingan kulit ikan seukuran 3 jari orang dewasa. Untuk menggoreng keripik kulit ikan ini dibutuhkan bumbu halus berupa campuran kencur dan bawang putih dan ketumbar yang diblender halus. Potongan kulit ikan kemudian direndam ke dalam bumbu rempah halus. Sebelum digoreng, kulit ikan berbumbu dilumuri terlebih dahulu dengan campuran tepung beras dan tepung tapioka. Kulit ikan kemudian digoreng ke dalam minyak panas dan dimasak hingga berwarna kekuningan. Saat dimasukkan ke kuali, kulit ikan harus dimasukkan satu persatu agar tidak menempel satu sama lain, sehingga bisa mengembang saat digoreng. Sekitar 8 menit, kerupuk kulit ikan terus dibolak-balik agar matangnya merata di kedua sisi. Jika sudah terlihat kering dan berwarna kekuningan, keripik sudah bisa diangkat. Hasil penggorengan keripik kulit ikan patin ini ditiriskan hingga minyaknya turun. Barulah kemudian dikemas ke dalam kantong plastik berukuran berat 100 gram dan akan dijual dengan harga Rp10.000 saja. Di tempat pengolahan kerupuk ikan milik Bu Nani ini, satu kali pemasakan bisa dihasilkan sekitar 50 bungkus kerupuk kulit ikan patin yang gurih dan renyah. Jika berkunjung ke Kampar, rasanya kurang lengkap jika belum menikmati olahan patin dari Desa Koto Masjid ini. Rasa ikan patin yang gurih serta bumbu gulai batobu berpadu pas dengan aroma ikan asap hingga menambah istimewa cita rasa masakan gulai salai ini. Begitu pula keripik kulit patin yang renyah, menambah nikmat santap soreku hari ini. Kreativitas warga dalam pengolahan ikan patin pasca panen ini menjadi jalan untuk mengatasi melimpahnya hasil produksi kolam yang ada di sini, sehingga ikan patin memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Mempunyai karakteristik wilayah yang terpengaruh pasang surut air sungai, Desa Lajau di Kabupaten Indragiri ini memiliki lahan bakau berlumpur yang cukup luas. Sama seperti daerah Payau dan Asin lainnya,
Di sini, lahannya dipenuhi oleh tanaman bakau dan nipah. Ini berarti ada banyak hewan perairan pasang surut yang bisa diburu sebagai sumber protein hewani. Seperti yang Pak Jais lakukan ini. Kami mencari lokan di sekitar bakau berlumpur. Lokan merupakan hewan bercangkang yang biasa ditemukan terbenam di dalam lumpur. Kami mencari lokan dengan menggunakan sodok yang terbuat dari pelepah nipah ini. Untuk mendapatkan lokan, kita harus menemukan tempat berkumpul hewan bercangkang keras ini. Jika pada suatu lokasi kita sudah mendapatkan satu lokan, maka di sekitarnya bisa dipastikan ada banyak lokan lainnya. Hal ini dikarenakan lokan merupakan hewan berkelompok yang biasa ditemukan berada di dalam lokasi yang sama. Lokan yang penuh lumpur ini sebelum diolah aku cuci sebentar. Pencucian lokan di aliran anak sungai ini hanya untuk membuang sisa lumpur yang melekat saja. Hasil tangkapan lokan ini nanti akan dimasak kuah asam repat. Untuk itu, lokan hasil pencarian harus dikeluarkan isinya terlebih dahulu. Lokan bisa direbus ataupun dibakar. Tetapi di sini, isi daging lokan dikeluarkan dengan cara mengadu 2 buah lokan hingga cangkangnya pecah. Dengan cara ini, daging lokan yang akan dimasak dengan bumbu dalam keadaan masih segar. Sehingga setelah dimasak, cita rasa lokannya tetap terasa. Berbeda jika lokan direbus atau dibakar terlebih dahulu, maka daging lokan akan lebih alot dan rasanya sedikit berubah. Daging lokan yang sudah terkumpul selanjutnya dicuci bersih sebelum dimasak. Salah satu bumbu yang penting untuk memasak kuah lokan ini adalah buah perpat. Perpat merupakan salah satu buah yang berasal dari tanaman jenis bakau. Sekilas, buah perpat mirip dengan jenis bakau pidada. Buahnya sedikit bulat, berwarna hijau dengan mahkota buah. Hanya saja, buah perpat mempunyai biji dan bercita rasa asam yang berkebalikan dengan karakteristik buah pidada, sehingga bisa dijadikan pengganti buah asam. Penggunaan perpat juga menjadi salah satu cara pemanfaatan bahan sekitar sebagai pemenuhan bahan pangan dan pengganti bumbu masakan yang tidak terdapat di daerah payo seperti ini. Untuk dimasak menjadi kuah asam repat, bumbu seperti cabai merah, daun bawang, serta seledri diiris kecil-kecil. Begitu pula dengan buah asam repatnya dipotong menjadi beberapa bagian agar kandungan asamnya semakin cepat keluar dan dimasak nantinya. Sebagai penyedap, juga diperlukan bumbu halus untuk semakin memperkaya rasa lokan kuah asam ini. Bahan seperti bawang merah, bawang putih, serta kunyit digiling hingga halus. Sementara lengkuas dan serai cukup dimemarkan saja. Untuk mendapatkan rasa lokan yang kuat, sebaiknya menggunakan bumbu sederhana agar rasa bahan baku utamanya tetap terasa. Bumbu halus tadi selanjutnya ditumis hingga harum dan bumbu berubah warna. Begitu pula dengan cabai serta daun bawang iris ikut ditumis bersama. Kemudian, barulah daging lokan yang sudah bersih dimasukkan dan dimasak bersama bumbu tumis. Sebagai kuah, cukup ditambahkan sedikit air dan gulai dimasak hingga mendidih. Buah perpat sebagai bumbu asam utamanya dimasukkan ke dalam kuali dan dimasak hingga kandungan asamnya keluar dan tercampur dengan semua bumbu dan meresap pada daging lokan. Tidak butuh waktu lama untuk memasak makanan khas masyarakat tepian sungai Indragiri ini. Sekitar 15 menit, lokan kuah asam perpat sudah siap untuk dinikmati. Kesegaran bumbu kuah asam sangat pas dicampur dengan daging lokan yang baru diambil. Dengan dimasak kuah seperti ini,
serta tanpa melalui proses perebusan atau pemasakan yang terlalu lama, membuat daging lokannya menjadi tidak terlalu alot sehingga enak untuk dinikmati. Beragam olahan seperti lokan dengan memanfaatkan bumbu masak asam perpat seperti ini bisa jadi salah satu cara untuk tetap menikmati masakan lezat dengan memanfaatkan potensi sekitar.